Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ini benar ya dengan Ibu Dewi? Iya, Ibu. Ya, gimana kabarnya Ibu setelah persalinan kemarin? Apakah ada sesuatu yang tidak mengenakan atau apapun itu? Alhamdulillah, Ibu. Pas kemarin malamnya saya bisa tidur, bisa tidur nyenyak. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah ya, tidak terjadi apa-apa. Ibu, Ibu hari ini pulang ya, Bu? Iya. Baik, sebelum Ibu pulang, saya akan memberikan KIE mengenai tanda bahaya masa nifas. Perkenalkan, saya Bidan Novia, selaku bidan yang bertugas pagi hari ini ya, Bu. Iya, Ibu. Ini ada brosur di mana Ibu nanti bisa baca dan bawa pulang ya, Ibu, dan pelajarin juga. Nanti untuk materinya, apabila Ibu membutuhkan, Ibu bisa minta ke saya. Atau nanti sebelum pulang, Ibu bisa menemui saya eh, di ruangan anak ya, Ibu. Baik, Ibu. Atau bisa juga nanti lewat WA juga tidak apa-apa. Nanti saya berikan nomor WA-nya. Baik, dimulai saja ya, Ibu. Sebelumnya Ibu apakah mengetahui apakah tanda sebelumnya masa nifas itu Ibu sudah mengetahui apa belum? Eh, Masa nipas itu masa yang setelah melahirkan, bukan, Ibu? Ya, benar, Bu. Nah, saya menambahkan ya, Bu. Jadi masa nifas ini adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir saat rahim kembali ke keadaan sebelum hamil. Masa nifas ini berlangsung selama 6 minggu. Begitu ya, Ibu. Ya. Lalu selanjutnya tanda bahaya nifas. Tanda bahaya nifas itu sendiri pengertiannya adalah suatu kondisi setelah persalinan yang mengindikasikan adanya bahaya saat masa nifas. Tanda bahaya ini bisa mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Biasanya menyebabkan kematian ibu. Jadi ibu apabila ibu eh, mendapati ibu ada tanda bahaya, ibu segera melaporkan ke eh, suaminya atau ke orang-orang terdekat gitu ya, Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Selanjutnya Ibu mengetahui tidak apa saja tanda bahaya tersebut, tanda bahaya saat masa nifas. Yang saya tahu ya, Ibu, itu cuma pendarahan yang berlebihan. Itu seperti itu, bukan, Ibu? Ya, betul, Bu. Selain itu, Ibu Nah, mengetahui itu atau tidak? kurang tahu, Ibu. Soalnya saya itu cuma dengar dari tetangga saya doang. Gitu. Baik, saya akan menambahkan ya, Bu. Nah, tanda bahaya masa nafas ini yang tadi disebutkan Ibu yaitu pendarahan. Nah, pendarahan ini lewat jalan lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar cairan berbau. Lalu yang ketiga, demam lebih dari 2 hari. Lalu bengkak di tangan, wajah, dan kaki. Yang kelima, payudara bengkak, puting, lecet. Selanjutnya yang keenam, ibu terlihat murung dan sedih tanpa sebab. Nah, ini biasanya bisa disebut dengan depresi. Gitu ya, Ibu. Iya, Ibu. Sampai sini paham? Insya Allah. Nah, saya akan jelaskan tanda bahaya masa nifas yang pertama yaitu pendarahan lewat jalan lahir. Nah, pendarahan eh, atau pendarahan postpartum adalah pendarahan lebih dari 500 sampai 600 mili dalam masa 24 jam setelah anak lahir. Pendarahan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pendarahan primer dan sekunder. Primer ini yang terjadi dalam
24 jam setelah anak lahir. Penyebab utamanya ada atonia uteri, lalu retensio plasenta, dan sisa plasenta, lalu robekan jalan lahir. Lalu yang keduanya pendarahan postpartum sekunder, di mana ini terjadi setelah 24 jam. Biasanya terjadi antara hari ke-5 sampai 15 hari. Penyebabnya robekan jalan lahir atau selaput plasenta. Sampai sini paham, Ibu? Insya Allah. Saya bisa lanjut ya. Faktor-faktor penyebab pendarahan postpartum ada grande multipara, lalu ada jarak persalinan pendek kurang dari 2 tahun, lalu ada persalinan yang dilakukan dengan tindakan seperti dilakukan oleh dukun, lalu persalinan dengan tindakan paksa, dan pertolongan kala URI sebelum waktunya. Gitu. Lalu yang kedua, tanda bahaya yang kedua ada keluar cairan berbau atau biasa disebut lokea. Nah, lokea ini adalah cairan yang dikeluarkan uterus melalui vagina dalam masa nifas. Lalu jumlah lebih banyak dari pengeluaran darah dan lendir waktu menstruasi ibu. Biasanya berbau hanyir. Cairan ini berasal dari bekas melekatnya plasenta. Lalu lokea ini dibagi menjadi ada lokea rubra, di mana berisi darah segar, dan sisa-sisa selaput ketuban. Sel-sel DST2, lalu ada vernix caseosa, dan ada mekonium. Ini terjadi selama 2 hari pasca persalinan. Lalu selanjutnya ada lokea sanguinolenta, di mana berwarna merah kuning, berisi darah dan lendir, mengalami di hari ke-3 sampai 7 pasca persalinan. Lalu lokea serosa berwarna kuning, cairan tidak berdarah lagi pada hari ke-7 sampai 14 pasca persalinan. Lalu lokea alba atau cairan putih setelah 2 minggu ibu mengalami lokea alba ini. Lalu lokea parulenta terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah, berbau busuk. Lalu selanjutnya lokiostasis. Lokea tidak lancar keluarnya. Apabila pengeluaran lokea lebih dari pada yang disebutkan tadi, itu kemungkinan adanya tinggalnya plasenta atau selaput janin karena kontraksi uterus yang kurang baik. Lalu ada ibu yang tidak menyusui anaknya, pengeluaran lokea rubra lebih banyak karena kontraksi uterus yang cepat. Lalu ada infeksi jalan lahir membuat kontraksi uterus kurang baik sehingga lebih lama mengeluarkan lokea. Dan lokea berbau hanyir atau amis. Bila lokea bernanah dan berbau busuk disertai nyeri perut bagian bawah, kemungkinan diagnosisnya adalah metritis. Metritis adalah infeksi uterus setelah persalinan yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian ibu. Gitu ya Ibu. Lalu selanjutnya ada yang ketiga ada tanda bahaya masa nifas, demam lebih dari 2 hari. Nah, demam lebih dari 2 hari ini saat melahirkan suhu badan ibu sedikit baik antara 37 derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius. Oleh karena reabsorpsi benda-benda dalam rahim dan mulainya laktasi. Dalam hal ini disebut dengan demam reabsorpsi. Hal itu adalah normal, namun apabila terjadi peningkatan melebihi 30 derajat Celcius berturut-turut selama 2 hari, kemungkinan terjadi infeksi. Infeksi nifas adalah keadaan yang mencangkup semua peradangan alat-alat genitalia dan masa nifas. Gitu ya Ibu. Lalu penanganannya bisa dilakukan dengan cara istirahat, lalu minum air putih yang banyak, dan kompres. Jika ada syok, segera beri pengobatan. Sekalipun tidak jelas gejala syok, harus waspada untuk menilai berkala karena kondisi ini dapat memburuk dengan cepat. Sampai sini paham, Bu?
Paham. Insya Nah, Allah. lalu selanjutnya bengkak di yang keempat, bengkak di tangan, wajah, kaki ya Bu. Biasanya ini wajar terjadi pembengkakan pada wajah. Itu merupakan salah satu gejala dari adanya preeklamsi. Walaupun gejala utamanya adalah protein urin, hal ini bisa terjadi pada akhir-akhir kehamilan dan terkadang masih berlanjut sampai ibu postpartum. Gitu. Lalu selanjutnya ada payudara bengkak dan puting lecet. Payudara bengkak dan puting lecet ini biasanya eh, terjadi akibat dari ibu memberikan ASI-nya tidak benar. Gitu. Caranya ibu bisa memasukkan payudara dari areola itu yang hitam-hitam itu sampai dengan puting ke mulut bayi. Ibaratnya tangan ibu seperti ini. Nah, itu tandanya perlekatannya benar. Apabila tidak benar, ibaratnya tangan ibu seperti ini, itu bisa mengakibatkan yang tadi puting lecet dan payudara bengkak gitu ibu. Lalu ibu terlihat murung dan sedih tanpa sebab atau biasa disebut depresi. Nah, depresi ini setelah melahirkan merupakan kejadian yang sering terjadi, akan tetapi ibu tidak menyadarinya. Gitu. Lalu penyebab utama dari depresi setelah melahirkan diduga karena ibu belum siap beradaptasi dengan kondisi setelah melahirkan atau kebingungan merawat bayi. Ada juga yang menduga bahwa depresi setelah melahirkan dipicu karena perubahan fisik dan hormonal setelah melahirkan yang mengalami depresi sebelum kehamilan, maka beresiko lebih tinggi terjadi depresi setelah melahirkan. Gitu Ibu. Nah ini di brosur Ibu ada gambar di mana tanda-tanda bahaya masa nifas ya Bu. Ibu bisa dilihat. Ya. Lalu tadi yang Ibu depresi itu Ibu bisa meminta bantuan kepada suaminya untuk kerjasama dari perawat bayi, lalu bersih rumah, bisa dibagi dua atau apapun itu. Apabila ibu tidak berani, bisa saya yang omongkan pada suami ibu. Gitu ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa Ibu? Tidak terdengar. Mohon maaf. Tadi sinyal saya Apakah agak ini jelek. sudah jelas? Alhamdulillah sudah. Tadi tanda bahaya masa nifas ada apa aja ya Bu? Nah, bahaya tadi tuh yaitu pendarahan lewat jalan lahir. Yang Ibu sebutkan tadi, terdapat dua pendarahan ya Ibu, Ya, yaitu pendarahan primer dan pendarahan sekunder. Nah, yang primer ini terjadi di dalam 24 jam pada saat lahir. Begitu Ibu. ya Bu. Nah, lalu juga sekunder ini pendarahan yang keluar 24 jam setelah hari pertama melahirkan, yaitu dari di hari kelima sampai 15. Bukan begitu, Ibu? Ya Bu, benar sekali. Lalu yang kedua yaitu keluarnya cairan berbau seperti eh, lokea mungkin. Ya, Nah, yang benar. ketiga yaitu demam, lalu bengkak, lalu payudaranya juga bengkak, putingnya juga lecet, dan yang keenam itu ibu akan terlihat murung seperti orang yang sedang depresi. Seperti itu Ibu, yang saya Ya, catat tadi. betul. Berarti yang tadi saya sampaikan paham ya Bu. Apabila Insya Ibu Allah. ada yang ditanyakan, Ibu bisa nanti ditanyakan melalui WA setelah Ibu pulang. Apabila tidak ada yang dipahami, begitu ya Bu. Iya Eh, Ibu. Baik, saya cukupkan untuk KIE.
tanda bahaya masa nifas ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu dan Bapak. Semoga Ibu dan bayi sehat Ini terus. terima kasih Ibu. Ya, baik. Saya Atas izin waktunya pamit ya, sangat Bu. bermanfaat. Iya, Bu. Sama-sama. Kalau ada apa-apa, bisa ke ruangan anak, Ibu. Saya ada di ruangan anak. Ya Ibu, terima kasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama, Bu. Permisi ya, Bu.